Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah yang telah memungkinkan kita semua pada siang hari ini untuk dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena iman dan takwa itulah harta kita yang paling mahal. Karena iman dan takwa itulah milik kita yang sebenarnya. Dan iman dan takwa itulah milik kita yang abadi. Karena iman dan takwa itulah yang akan kita bawa pada saat kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap orang yang beriman pasti menyadari bahwa kehidupan di muka bumi ini bukanlah tanpa batas. Kehidupan di muka bumi ini ada batasan waktu. Setiap orang akan menjalani kehidupan sesuai dengan kontrak, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur manusia berbeda satu dengan yang lain. Begitupun amal, begitupun juga perbuatannya. Karena itu setiap mukmin menyadari bahwa setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajal, yaitu menemui kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti, dan sesuatu yang pasti itu hukumnya dekat. Tetapi yang belum pasti itulah jauh sebetulnya. Inilah hadirin esensi kita untuk senantiasa menyadari betapa pentingnya kita untuk menghitung-hitung apa yang telah kita miliki, yaitu waktu. Telah banyak nasihat terkait dengan pentingnya kita untuk memelihara waktu. Ada yang mengatakan bahwa waktu itu adalah uang. Karena kehilangan waktu pada semenit mungkin dia kehilangan uang sangat banyak. Ada peribahasa mengatakan bahwa al-waktu kasayfi, waktu itu seperti pedang. Yang namanya pedang selalu bermata dua. Dia bisa memberikan keuntungan tapi tidak sedikit. Pedang itu juga bisa memberikan kerugian. Seorang ulama juga mengatakan bahwa waktu adalah kehidupan itu sendiri. Sehingga mereka yang menyia-nyiakan waktu, sesungguhnya dia menyia-nyiakan kehidupan itu sendiri.
Sehingga pantas Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali menggunakan dan bersumpah yang terkait dengan waktu ini di dalam banyak ayat Al-Quran. Kita sering mendengar ayat wal fajri, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wal asri, demi masa, dan itu adalah waktu. Di dalam sebuah tafsir, mengapa Allah menggunakan kalimat sumpah kalau berbicara soal waktu? Apakah kalau tidak bersumpah kemudian orang tidak percaya? Seorang mufassir mengatakan, bukan itu maksudnya. Kalimat sumpah biasanya digunakan untuk menekankan betapa pentingnya ini. Karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, Allah SWT tidak bosan-bosannya senantiasa mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa pandai untuk menjaga waktu. Di dalam surat Al-Asr yang singkat, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di dalam surat yang pendek ini, yang hanya terdiri dari 3 ayat, namun surat yang pendek ini sesungguhnya berisi tentang rambu-rambu yang jelas, berisi tentang kurikulum yang jelas, kurikulum yang akan membawa kepada keberuntungan ataukah yang akan menghindari seseorang dari kerugian. Inilah manhaj yang demikian jelas, terang, yang akan membimbing manusia agar dia terhindar dari kerugian, terutama di dunia, dan terlebih kerugian di akhirat. Karena itu barang siapa yang senantiasa mengikuti manhaj dan kurikulum di dalam surat wal asri ini, maka dia akan terhindar dari kerugian kehidupannya. Allah SWT di dalam surah yang pendek ini dengan tegas mengatakan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati untuk menaati kepada kebenaran, dan orang yang saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian jelas dan padat ayat ini sehingga pantas para sahabat di masa Rasulullah SAW, jika mereka bertemu, mereka tidak akan pernah berpisah sebelum di antara mereka saling membaca surah yang pendek ini untuk mengingatkan agar kita saling menasihati, agar kita senantiasa menjaga waktu. Hadirin jamaah rahimakumullah, barang siapa yang senantiasa mengikuti rambu-rambu yang 4 ini, yaitu kurikulum yang 4 ini, apa itu? Yaitu iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati untuk sabar, insya Allah mereka akan senantiasa dalam keberuntungan. Dan barang siapa yang keluar dari kurikulum ini, maka Allah akan memberikan janjinya kepada mereka bahwa mereka akan hidup dalam kesia-siaan dan dalam kerugian yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah, ada 4 kurikulum penting dalam mengarungi kehidupan ini, agar kehidupan kita senantiasa di dalam kebaikan dan keberkahan. Yaitu yang pertama adalah iman. Kehidupan yang tanpa iman adalah kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang kerugian yang fatal. Iman di sini maksudnya adalah yaitu wujud hubungan insani sebagai manusia, sebagai insan yang lemah, sebagai insan yang dhaif, sebagai insan yang kecil, sebagai insan yang terbatas ini, dengan zat yang maha azali,
yang maha kekal, yang maha mutlak, yang maha kuasa. Inilah yang menjadikan kehidupan orang yang beriman itu senantiasa akan memiliki sumber kekuatan. Seorang yang beriman, dia akan selalu memiliki kekuatan. Hidupnya senantiasa akan terus berkembang, dan kehidupannya akan memperoleh kebebasan. Inilah esensi orang yang hidup dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, iman bagi seorang yang beriman, seorang mukmin bukanlah beban, tapi iman itu adalah merupakan sumber kekuatan. Iman itu akan menjadi sumber yang mendatangkan kebahagiaan yang tak terkira. Seorang yang beriman yang mendalam, dia akan memiliki kemesraan yang sangat tinggi dengan kekasihnya, yaitu Allah, penguasa alam semesta ini. Sehingga orang yang beriman, dia senantiasa selalu memperoleh kekuatan yang diberikan oleh yang maha kuasa. Inilah iman yang akan terus menyinari kehidupan orang-orang yang beriman, hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah yaitu amal soleh. Mereka yang akan beruntung dalam kehidupannya ini apabila dia senantiasa melahirkan amal-amal soleh. Karena amal soleh hakikatnya adalah buah alami dari iman. Bahwa iman itu sesungguhnya bukan suatu yang stagnan, tapi dia adalah suatu yang bergerak dan dinamis. Seorang yang beriman pasti dan otomatis harusnya melahirkan amal-amal kebaikan, amal soleh. Seorang ulama mengatakan iman dan amal soleh itu seperti bunga dan baunya. Bunga itu secara otomatis akan melahirkan bau yang harum itu dimanapun dia berada. Sehingga orang yang beriman tapi tidak melahirkan amal soleh patut dicurigai bahwa iman itu adalah iman yang palsu, atau iman yang tidak murni, atau iman yang belum sepenuhnya murni. Karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang beriman akan senantiasa terus melahirkan kebaikan, amal-amal soleh yang berlimpah, amal soleh yang banyak, dan itu seharusnya menjadi sesuatu yang otomatis bagi orang yang beriman. Kemudian yang ketiga hadirin, yang sangat penting adalah yaitu hendaknya orang yang akan beruntung dan jauh dari kerugian hidupnya di dunia dan di akhirat apabila dia senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Inilah sebuah konsep yang khas, konsep yang unik dalam kehidupan seorang muslim, kehidupan umat Islam. Bahwa umat Islam menjadikan saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran adalah hal yang sangat mendasar dalam rangka menjaga keimanan dan amal soleh itu sendiri. Karena iman dan amal soleh itu adalah pekerjaan yang berat, dan dia hanya akan mungkin terus terjaga, bahkan meningkat, apabila ada budaya saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, beberapa mufassirin mengatakan bahwa mengapa ayat ini kurang lebih menggunakan kalimat watawassob atau saling menasihati. Ini juga menandakan, hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa ini adalah merupakan pertanda bahwa umat Islam itu adalah umat yang khas, umat yang kompak, umat yang senantiasa saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena saling menasihati itu menandakan bahwa tidak mungkin iman dan amal soleh itu akan istiqamah apabila tidak lagi ada budaya saling menasihati di antara satu dengan yang lain. Saling menasihati menandakan gambaran sebuah umat atau potret umat yang tumbuh saling kasih sayang
demi kebaikan bersama, saling tolong-menolong kepada kebenaran dan kepada kebaikan. Ini adalah wujudan. Karena itu, kalimat saling nasihat menasihati sebetulnya adalah merupakan gambaran dan fungsi dari leadership atau kepemimpinan. Bahwa kepemimpinan di dalam Islam haruslah mempunyai fungsi dua itu, yaitu menasihati kepada kebenaran dan menasihati untuk bersabar di dalam menegakkan iman dan menegakkan amal soleh, di dalam menegakkan kebenaran, di dalam menegakkan keadilan, di dalam menegakkan kebaikan. Betapa pentingnya fungsi kepemimpinan ini harus mampu berisi dua hal tadi. Di dalam sebuah ayat Allah mengingatkan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan sedikit pun dari isi pembicaraan manusia, apalagi pemimpin, apabila pembicaraan itu keluar dari tiga hal. Yang pertama, amara bi sadaqatin. Pembicaraan itu hendaknya mengajak orang untuk bersedekah, untuk memberi. Al-ma'rufin, hendaknya pembicaraan itu berisi ma'ruf, yaitu berisi kebaikan, termasuk di dalamnya menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Au israhin bainan nas, hendaknya isi pembicaraan itu adalah israhin bainan nas, yaitu senantiasa berupaya untuk islah, untuk membangun hubungan, untuk memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada dua esensi di situ yang penting, yaitu nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Nasihat menasihati dalam kebenaran adalah hal yang sangat vital. Mengapa? Karena menegakkan kebenaran itu berat. Menegakkan kebenaran itu adalah sangat berat bagi orang, karena banyak sekali godaan untuk menegakkan kebenaran itu. Bisa berupa hawa nafsu, bisa berupa logika kepentingan. Sering sekali kebenaran dari Allah kalah dengan logika untuk kepentingan kita. Ada uang ini, mau disedekahkan atau mau digunakan untuk umrah, untuk haji, ataukah untuk membeli bahan, untuk membeli barang dan sebagainya. Banyak sekali hambatan dalam menegakkan kebenaran justru lahir dari logika kita. Banyak orang yang beranggapan seakan-akan logikanya lebih baik dari ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Inilah betapa beratnya menegakkan kebenaran. Karena itu sangat dibutuhkan saling menasihati dalam kebenaran. Karena menegakkan kebenaran itu sangat berat. Demikian juga hadirin, saling menasihati dalam kesabaran. Karena ini juga masalah yang sangat vital. Sangat dibutuhkan kesabaran untuk dapat terpelihara iman, amal soleh, dan menegakkan kebenaran. Sangat dibutuhkan kesabaran. Tanpa kesabaran, tidak mungkin kita dapat menegakkan iman, amal soleh, dan kebenaran itu sendiri. Karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya para nabi, para sahabat, mereka adalah generasi-generasi terbaik yang pernah dilahirkan oleh zaman ini. Dan mereka telah melaksanakan dan mengaplikasikan surah Wal-Asri ini. Sehingga pernah dalam bukunya Imam Syafi'i mengatakan, kalau sekiranya Allah tidak menurunkan Al-Quran yang lain, tapi sudah menurunkan surah Wal-Asri ini, maka cukuplah surat Wal-Asri ini menjadi pedoman bagi kehidupan umat manusia. Betapa luar biasa kandungan di dalam ayat ini. Karena surah Wal-Asri ini adalah ibarat kurikulum kehidupan, manhaj kehidupan bagi mereka yang ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dan ayat ini menegaskan kembali bahwa mereka yang ingin mendapatkan kehidupan yang beruntung, yang membawa keberuntungan, maka ikutlah kurikulum itu. Dan barang siapa yang keluar dari kurikulum iman, kemudian amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, maka pasti dia akan memperoleh kehidupan yang penuh kesia-siaan
dan akan mendapatkan kerugian di dunia, wabil khusus di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita untuk dapat menjadi orang-orang yang mensyukuri waktu ini dengan terus mendalami kurikulum kehidupan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Asr ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati waz-zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.